Saudara-saudaraku, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh bersama dengan renungan firman Tuhan secara online via YouTube. Bacaan Alkitab pada hari Minggu kedua sesudah Pentakosta dari Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-50. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Biarkanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami mampu menghayati dan melakukan firman-Mu. Amin. Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ayat yang ke-50 menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada sebuah lirik lagu. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Saudara-saudara, pesan lagu ini adalah banyak orang cepat ungkap janji tetapi sulit menepati atau mudah mengingkarinya. Tuhan, jika aku sudah kerja, aku tak akan lupa memberikan persembahan persepuluhanku kepadamu. Bapa, jika aku diterima bekerja di perusahaan ini, aku akan bekerja keras dan setia dan tidak mengutamakan penghasilanku. Ya Yesus, jika aku sembuh dari sakitku ini, aku akan setia beribadah di gereja dan ibadah keluarga. Itulah saudara-saudara, sederet janji yang mungkin juga pernah kita ucapkan, atau paling tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, mungkin dalam hal yang berbeda. Renungan firman Tuhan menyampaikan tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Disampaikan ketika Laban banyak kali membohongi Yakub di dalam ayatnya yang ke-41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Dan di sini saudara-saudara, Yakub melarikan diri dari Laban, juga membawa istri-istrinya dan anak-anaknya yang merupakan anak-anak dan cucu-cucu Laban. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21, demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya
Kemudian saudara-saudara, Laban marah dan mengejar Yakub. Di dalam ayat 22 dan ayat 23, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Namun saudara-saudara, dalam perjalanan mengejar Yakub dengan kemarahan yang meluap-luap, kita lihat di dalam ayat 24, Allah menjumpai Laban dan berkata, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dan saudara-saudara, mimpi Laban ini telah mengubah amarahnya dengan perjanjian damai, sebagaimana kita baca dalam perikop bacaan Alkitab kita ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50 dan seterusnya. Lalu berkatalah Laban di dalam ayatnya yang ke-44, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini juga disampaikan dengan melibatkan Allah sebagai pengawas. Di dalam ayat 49b dan ayat yang ke-50, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Saudara-saudara, Yakub mau berdamai dengan Laban. Dan ini adalah kehendak Tuhan, seperti yang disampaikan bahwa Allah melibatkan diri untuk berjumpa dengan Laban dalam perjalanannya. Allah menghendaki hidup damai antara satu dengan yang lainnya, sekalipun harus berkorban perasaan. Demikian juga Allah menghendaki orang percaya, saudara-saudara saya, hidup cinta damai, mengusahakan damai. Apapun masalah hidup kita, ketika kita setia dan taat dan melibatkan Tuhan, maka ada damai di bumi, damai di hati, damai dalam keluarga. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus tetap menuntun perjalanan hidup kita dalam perjanjian damai. Damai dengan sesama, damai dengan bumi, damai dengan COVID-19. Tetaplah bermasker, jaga jarak, tetap hidup bersih, jasmani dan rohani. Amin. Mari berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun hidup kami dalam perjalanan waktu di minggu-minggu Pentakosta ini. Dan biarlah kami tetap sehat dan kuat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kami memasuki era new normal, tatanan hidup baru bergereja. Tuhan, Engkau menyertai kami, sehingga kami juga dapat beribadah dalam komunitas jemaat Tuhan tanpa halangan apapun, dan juga tidak terhalang oleh mewabahnya COVID-19 ini. Kami tetap menyerahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dalam segala keadaan mereka, ya Tuhan, khususnya yang terpapar COVID-19 positif, baik mereka juga yang ODP, PDP, Engkau kiranya menjamah mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Berikan para medis
dokter, para juru rawat, kekuatan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka senantiasa tetap dapat melakukan tugas mereka dengan pengorbanan. Kami serahkan pemerintah kami bersama dengan gugus tugas, satuan tugas yang ada di dalamnya untuk dapat menangani COVID-19 ini, sehingga mereka juga dapat menemukan akan jalan keluar vaksin untuk berakhirnya COVID-19 ini. Kami serahkan akan mereka yang berbahagia dalam sukacita pertambahan usia, bahkan juga berkat perkawinan. Kami serahkan mereka juga yang masih berada dalam pergumulan hidup. Engkau ada bersama mereka, khususnya di era tatanan baru hidup bermasyarakat di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya melindungi, menyertai, memberkati saudara saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.